Oke, selamat sore teman-teman ekonomi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ekonomi, channel obrolan santuy tentang ekonomi. Ya, untuk kali ini kita akan membahas video SIMA UI yang ke soal-soal SIMA UI tahun 2018. Kalau di video sebelumnya kita kan udah bahas SIMA UI yang tahun 2019. Nah, sekarang kita langsung aja ke soal nomor 1, men. Ya, ke soal nomor 1. Biar asik ya teman-teman, biar bisa trial juga gitu kan, ketika muncul soal teman-teman pause, jawab sendiri, kemudian cek jawabannya, kita koreksi gitu. Oke, nomor 1, contoh kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif adalah titik-titik-titik. Ekspansif berarti dilakukan ketika terjadi deflasi atau penurunan kelesuan perekonomian. Poin A, pengetatan pemberian kredit. Enggak. Ini tentang kredit, easy money policy, itu adalah kebijakan moneter. Link saya tetap sertakan di deskripsi. Oke, C, D, dan E. Peningkatan tarif pajak, pengurangan subsidi, defisit anggaran. Benar semua itu merupakan kebijakan fiskal, tapi yang ekspansif yang mana? Kita cek yang C, peningkatan tarif pajak. Kalau pajak dinaikin, yang terjadi apa guys? Yang terjadi adalah pajak dinaikin merupakan kebijakan fiskal kontraktif. Yang terjadi adalah nanti perekonomian malah makin lesu kalau pajak dinaikin. Jadi gitu loh. Misalkan kenapa sih kok pajak dinaikin itu merupakan kontraktif gitu, fiskal yang kontraktif? Saya contohkan ya, misalkan ketika pajak barang-barang itu naik gitu loh, orang-orang pasti akan menunda hasrat untuk beli-beli gitu. Hasrat untuk beli-beli. Karena apa? Karena pajak-pajak tadi naik. Tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi. Jadi orang-orang nggak beli, permintaan nanti akan berkurang. Kalau misalkan permintaan terus naik, maka akan terjadi yang namanya demand pull inflation. Nah, ini juga saya jelaskan di video inflasi. Apakah itu gitu kan? Kemudian subsidi juga dikurangin. Yang poin D, kita kupas ya sampai kulit-kulitnya. Pengurangan subsidi, subsidinya dikurangi. Maksudnya seperti apa gitu? Ketika subsidi dikurangi, itu merupakan kebijakan yang kontraktif juga. Misalkan BBM nih gitu loh, subsidinya ditarik, listrik subsidinya ditarik. Kalau subsidi ditarik berarti makin mahal. Nah, yang terjadi adalah ketika subsidi ditarik, perekonomiannya bukan malah makin menggeliat, tapi makin lesu guys gitu loh. Itu merupakan kebijakan yang kontraktif juga, biar nggak terjadi inflasi. Misalkan di sektor produksi, pemerintah memberikan subsidi bantuan berupa listrik, dikasih diskon gitu loh para produsen-produsen agar mereka mampu memproduksi lebih banyak barang dan mempekerjakan banyak orang. Kalau subsidinya ditambah, berarti produksinya nanti bisa nambah juga, orang banyak yang bekerja juga, punya pendapatan, dan kemudian orang-orang tadi setelah punya pendapatan mereka beli-beli gitu, check out barang-barang mereka di Shopee gitu kan. So makin terjadi yang namanya demand pull inflation. Karena ini adalah yang ekspansif, perekonomian sedang lesu, maka dilakukan yang defisit anggaran. Defisit anggaran atau defisit APBN itu merupakan pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan negara. Ini bisa dibayangkan kalau teman-teman misalkan pengeluaran teman-teman itu 10.000, tapi pendapatan teman-teman cuma 7.000. Lah, 3.000-nya kemana? 3.000-nya itu didapatkan dari utang luar negeri atau pinjaman nasional. Nah, ketika sebagai contoh simpelnya ya, di akhir-akhir ini pemerintah sedang menggalakkan yang namanya pembangunan gila-gilaan. Pengeluarannya gede banget. Yang mana ketika pengeluaran gede banget, lebih gede daripada pendapatan, pemerintah melakukan yang namanya utang luar negeri dan pinjaman nasional. Nah, ketika melakukan itu, tujuan pemerintah untuk apa melakukan defisit anggaran? Yakni membangun infrastruktur, mulai dari jalan raya, jalan tol, waduk, dan lain sebagainya. Nah, pembangunan ini merupakan tujuan untuk jangka panjang, agar di masa yang akan datang nanti perekonomian bisa menggeliat lagi, adanya waduk, biar pertanian makin yang sebelumnya nggak bisa ditanami tanaman pertanian gitu, akhirnya bisa ditanami ketika musim kemarau, produktivitas tetap naik. Tujuannya untuk ekspansif agar perekonomian menggeliat lagi. Adanya jalan tol agar distribusi juga tetap lancar, dan seterusnya. Itu kenapa jawaban nomor 1 adalah yang E. Kita langsung ke nomor 2. Jika elastisitas permintaan suatu barang bernilai kurang dari 0, kurang dari 0 itu bisa min 0,1, min 0,2, min 1, min 4, min 10 gitu kan.
Ini aku rasa soalnya yang salah ya. Ini harusnya bukan kurang dari 0 tapi kurang dari 1. Means dalam elastisitas, minus ya, min dalam elastisitas itu untuk menunjukkan korelasi atau hubungan antar barang dan harga. Misalkan harga naik, permintaan barang turun, itu berarti korelasinya gimana? Kalau berlawanan arah, negatif. Kalau mereka searah, itu baru positif. Misalkan harga naik, penawaran biasanya akan naik. Nah, ini yang dimaksud dengan korelasi yang positif. Itu yang di elastisitas. Link saya jelaskan saya taruh di bawah juga untuk elastisitas agar teman-teman benar-benar paham materinya. So, untuk mereka kalau misalkan ini soalnya adalah kurang dari 1, itu adalah jenis barang yang inelastis. Barang inelastis contohnya adalah kebutuhan pokok. Selesai. Jawabannya adalah yang B. Kemudian di nomor 3, perusahaan Amri membeli sebidang tanah dengan bangunan tuanya senilai 250 juta termasuk pajak dan biaya balik nama. Biaya untuk menghancurkan. Oke. Nomor 3, di sini teman-teman bisa mengabaikan 2 jutanya. Kenapa? Karena jika dijual, sedangkan teman-teman dapat dijual, belum terjual men. Oke ya. Berarti 2 juta ini nggak ada efek apa-apa dalam pencatatan akun. Jadi yang perlu dicatat adalah 250 dan 10 jutanya gitu loh. 250 juta termasuk pajak dan biaya balik nama. Oh, kalau misalkan 2 jutanya diabaikan nggak ada jawaban. So, di sini 2 jutanya tetap ikut ya, kita asumsikan ini terjual. Kemudian kalau diabaikan itu nggak ada jawabannya, men. Kita tetap diikutkan. Bangunan tua, kita beli bangunan tua 250 ya, beli tanah di situ, tapi untuk bersih-bersih ada 10 juta. So, kemudian sedangkan runtuhan gedung dapat dijual dengan harga 2 juta. Jadi total pembersihan lahan itu habisnya 8 juta ya. Jadi tanah bertambah di debit, kemudian beban bersih-bersih lahan itu adalah 8 juta. Dan semuanya transaksi tersebut dilakukan dengan tunai. So, kas yang dikredit jawabannya adalah yang E. Nomor 4, manakah pernyataan di bawah ini yang benar mengenai teori produksi? Oke, teori produksi dalam jangka pendek. Link di bawah ini jelas banget ya materi ini. Dalam jangka pendek hanya jumlah faktor produksi tenaga kerja yang tidak dapat berubah. Tenaga kerja itu masuk dalam variable cost atau labor. Nah, mereka tenaga kerja dalam jangka pendek itu bisa berubah-ubah karena tenaga kerja mempengaruhi output. Jangka pendek dan jangka panjang ini adalah dipengaruhi oleh variabel yang mempengaruhi output dan tidak. Deskripsinya di bawah, teman-teman bisa perdalam itu. Biaya produksi sering keluar loh, jadi harus teman-teman kuasai. Dalam jangka pendek hanya jumlah faktor produksi mesin yang dapat berubah, malah mesin nggak bisa men. Mesin saya kategorikan sebagai capital, atau kalau misalkan di biaya produksi saya kategorikan sebagai fixed cost. Nah, jadi kalau fixed cost dalam jangka pendek dia nggak berubah. Loh mas, kok bisa mesin fixed cost? Mesin kan juga mempengaruhi jumlah output. Ya benar gitu. Ketika misalkan gini nih, saya mau produksi JBL gitu, saya beli mesinnya, misalkan beli satu mesin, kapasitas produksi maksimumnya adalah 10.000 unit JBL. Ketika saya produksi 100, saya tetap butuh mesin 1. Produksi kedua, ke 200, saya tetap butuh mesinnya 1. Beda dengan tenaga kerja, ketika 100 saya tetap butuh satu orang tenaga kerja. Ketika mau produksi 200 di waktu yang sama gitu, saya harus nambah tenaga kerja guys gitu. So, tenaga kerja masuk variable cost. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah yang C. Nomor 4 adalah yang C. Dalam jangka pendek hanya jumlah faktor produksi tenaga kerja yang dapat berubah. Kalau jangka panjang semua faktor produksi berubah. Simple ya. Oke, nomor 5. Laba maksimum bagi perusahaan tercapai ketika titik. Jawabannya adalah yang E. MR min MC sama dengan 0. Laba maksimum, ini link saya sertakan di deskripsi juga guys. Laba maksimum itu kan syaratnya adalah MR sama dengan MC. Ini MR sama dengan MC. Kalau MC-nya dipindah ruas ke kiri, kan sama-sama plus nih. MC-nya dipindah ruas ke kiri, maka jadi min. Maka MR min MC sama dengan, di sini udah nggak ada 0. So, jawabannya adalah yang E. Nomor 6. Komponen biaya di bawah ini yang tidak mempengaruhi nilai perolehan persediaan dalam suatu periode adalah. Cara simpelnya untuk nomor 6 teman-teman tinggal tahu rumus dari HPP. Kalau teman-teman lupa rumus dari HPP ini saya sertakan di sini. Oke ya, ini rumusnya. Dalam HPP itu tidak ada satupun penjualan di situ yang berhubungan dengan penjualan. Karena apa? Karena mereka
pulaan, istilahnya pulaan, nyetokin barang. Semuanya berhubungan dengan pembelian. Ketika mereka nyetok itu ada diskon untuk pembelian barang, diskon jumlah kuantitasnya, beli satu dapat dua, kemudian ongkirnya atau beban angkut pembeliannya, dan seterusnya. Ketika ada barang yang rusak bisa diretur, dikembalikan lagi. So jawaban dari nomor 6 adalah yang A, komisi penjualan. Masih simpel. Nomor 7, pendapatan nasional suatu negara yang belum berarti pendapatan nasional suatu negara yang besar belum berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut juga tinggi. Benar ya, salah satu indikator. Oke, untuk kesejahteraan masyarakat, indikatornya adalah yang pertama pemerataan pendapatan. Nah, dalam pemerataan pendapatan itu kalau bisa sebisa mungkin tidak ada ketimpangan, ya, tidak ada ketimpangan. Saya contohkan sebelumnya ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi. Bisa nggak pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat? Belum bisa. Karena apa? Karena dalam konsep pertumbuhan ekonomi nggak lihat itu. Misalkan nih, dalam satu kelompok ada 5 orang, satu orang 10M pendapatannya, dan 4 orang masing-masing 1 juta, total ada 10M, 4 juta kan gitu. Nah, ini timpang banget, tapi tinggi kalau di total. Sedangkan kelompok satunya mereka pendapatannya 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ya kan, kalau di total masih lebih tinggi kelompok yang ini. Tapi ini mereka lebih rata dan lebih sejahtera, ketimpangan nggak ada gitu. So, untuk nomor 7 bukan A jawabannya. Inflasi. Inflasi itu ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Alasannya saya sertakan di link deskripsinya ya. Tingkat inflasi itu menunjukkan juga tingkat pertumbuhan ekonomi. Kalau inflasinya disebabkan oleh tingkat permintaan, demand pull inflation, berarti pertumbuhan ekonomi sedang tinggi, pendapatan masyarakat sedang naik, sehingga permintaan tinggi yang menyebabkan inflasi yang tinggi. Nah, disitulah tingkat inflasi juga salah. Poin C, kepadatan penduduk juga salah. Jawabannya adalah D, pendapatan per kapitanya. Ini yang paling tepat daripada pilihan-pilihan yang lain. PDB juga belum tentu. PDB itu juga indikator dari pertumbuhan ekonomi. So that's wrong ya, itu salah. So guys, nomor 8 kita kemudian, BUMN merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah dan juga didanai dengan menggunakan anggaran negara. Pemerintah menganggap penting untuk mendanai BUMN karena kita kembali ke hitoh atau kenapa, why BUMN itu harus ada gitu loh. BUMN kan merupakan badan usaha. Secara otomatis badan usaha itu mencari laba. Tapi yang namanya BU, badan usaha, tapi ada MN-nya milik negara, itu mereka nggak semata-mata mencari laba, tapi ditujukan untuk ngapain? Melayani masyarakat. Tujuannya nggak hanya untuk mencari laba, tapi untuk pelayanan masyarakat. So, jawaban dari nomor 8 adalah yang E. Nomor 9. Sebuah negara memiliki pendapatan nasional sebesar sekian, 1.300 pada tahun 2015. Apabila tahun 2016 tingkat pendapatan nasionalnya naik jadi 1.500, kenaikan konsumsi apabila MPC-nya, marginal propensity to consume 0,7 adalah titik. Oh, ini gini caranya. Coba teman-teman catat ya. Caranya adalah hasil dari atau kurung buka 0,7 dikalikan 1.500 kan 0,7Y. Y itu adalah pendapatan nasional. 0,7 kali 1.500 tutup kurung, mereka dikurung, dikurangi 0,7 kali 1.300 ditutup kurung. Itu hasilnya, jawabannya 0,7 1.500 Ya, jawabannya adalah nomor 9 yang sudah dihitung kan? Jawabannya 140. Silahkan teman-teman hitung. Oke, nomor 10. Ketika harga daging ayam meningkat, harga keseimbangan daging sapi akan naik. Salah. Kenapa? Daging ayam dan sapi mereka adalah barang substitusi, hubungannya saling berlawanan. Kalau satu naik, ayam naik, berarti sapinya turun gitu loh. Mereka barang substitusi, mereka searah. Tapi hubungan searahnya adalah harga dan kuantitas sapinya, harga ayam dan kuantitas sapinya, bukan harga ayam dan harga sapi. Jadi yang poin atas salah. Harga keseimbangan daging sapi akan naik, harusnya yang benar adalah kuantitas atau jumlah permintaan daging sapi akan naik, itu baru benar. So, poin yang atas salah dari nomor 10. Yang alasan kedua, kenaikan harga daging ayam akan menyebabkan permintaan daging sapi menurun. Salah juga, harusnya naik karena mereka merupakan barang substitusi. Link untuk nomor 10 saya juga sertakan di sini untuk penjelasannya. Ini materi elastisitas. Yes, berarti elastisitas biaya produksi itu sering keluar. Kalau bisa teman-teman wajib benar 100%, bisa ambil di sini lah.
Nomor 11, untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal. Yes, pemerintah memang kebijakan fiskal, yaitu salah satunya dengan menaikkan persyaratan giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah kebijakan moneter, guys. So, ini salah ya. Kemudian, yang poin bawahnya, dengan menaikkan GWM, giro wajib minimum, jumlah uang beredar akan bertambah. Wait, giro wajib minimum naik, tujuannya adalah untuk menurunkan jumlah peredaran uang agar inflasinya turun. Kita baca lagi, jumlah uang beredar akan bertambah. Salah, dari situnya aja udah salah, sehingga inflasi dapat diturunkan. Itu benar, inflasinya dapat turun, tapi kan jumlah peredaran uang juga harus turun. Jadi 11 salah dan salah, itu yang E. Nomor 12, pasar monopoli dikatakan memiliki kekuatan pasar yang cukup besar. Nah, ini kebanyakan soal seperti ini nih menjebak gitu. Benar atau salah? Kalau menurut ekonomi ini salah. Kenapa? Dalam skala statistik gitu, itu ada istilah yang kualitatif ya. Ada, misalkan teman-teman pernah ngisi angket nih, itu ada istilah cukup puas, puas, sangat puas, dan ini mereka berbeda. So, kalau pasar monopoli mereka punya power yang sangat kuat. Jadi memiliki kekuatan pasar yang sangat besar. 12 yang poin pertama salah. Yang bawahnya, kurva permintaan yang dihadapi produsen monopoli memiliki kemiringan negatif. Benar, dan cenderung inelastis. Ya, kenapa inelastis? Inelastis itu kan ketika hargamu dinaikin atau dinurunin nggak ngefek dengan jumlah permintaan. So, kalau mereka hanya satu penjual, karena pasar monopoli hanya satu penjual dan orang-orang pasti beli barang-barangnya, maka mau dinaikin atau diturunin fine saja. That's fine. So, itulah sifat dari monopoli, mereka inelastis. Jadi 12 salah dan benar. Jawabannya adalah D. Nomor 13, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori pertumbuhan klasik adalah. Oke, gue sedikit cerita di sini. Teori pertumbuhan klasik itu dipelopori oleh 3 orang. Yang pertama adalah Adam Smith, yang kedua David Ricardo, dan yang ketiga adalah Malthus. Adam Smith ini kan masih orang-orang lama ya, orang klasik. Dia menyatakan bahwasanya pokoknya outputnya naik terus. Output naik terus itu harus ada 3 faktor. Yang pertama adalah sumber daya manusianya atau jumlah penduduk. Yang kedua adalah sumber daya alam. Di sini bisa tanah, kemudian bisa sumber daya alam apapun di situ, bisa pertanian atau apapun. Itu kata Smith. Dan yang ketiga adalah modal. Oke, persediaan barang modalnya. Teknologi salah. Mungkin beberapa teman-teman ada yang baca ya, si Smith sempat menyatakan gitu bahwasanya teknologi emang salah satu faktor penunjang doang, tapi yang benar-benar inti kata Smith cuma 3. Teknologi itu benar-benar secara eksplisit dicetuskan atau diungkapkan oleh si Kuznets. Kuznets menyatakan penggunaan teknologi yang efektif dan efisien untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, itu kata Kuznets. Nah, kemudian kalau kata David Ricardo gimana? David Ricardo berlawanan dengan si Smith. Kalau David Ricardo bilang jumlah penduduk emang penting, tapi suatu saat jumlah penduduk akan mencapai stagnasi. Artinya, semua orang udah bekerja, kalau jumlah penduduk masih terus bertambah, mereka akan nganggur. Ekonomi stuck di situ. Ekonominya stuck, itu kata David Ricardo. Pokoknya kalau ada yang ditanyakan tentang David Ricardo nanti di soal yang muncul, teman-teman tinggal berpikir ekonomi yang stagnan dan jumlah penduduk yang berlebihan akan menuju ekonomi yang stagnan. Itu David Ricardo. Gimana kalau Robert Malthus? Kalau Robert Malthus itu menyatakan perekonomian itu pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan deret ukur dan deret hitung. Kalau deret hitung, jadi seperti ini. Kata si Robert Malthus, dia menyatakan bahwasanya kalau jumlah makanan atau sumber daya alam itu berdasarkan deret ukur 1, 2, 3, 4, pertambahannya ya seperti itu. Tapi jumlah penduduk itu akan berkali-kali lipat. 1 orang nikah sama 1 orang, punya anak 2. Nah, yang 2 orang ini masing-masing punya anak 2. Jadi kata si Robert Malthus itu 2, 4, 8 dan seterusnya. Nah, ketika pertambahan jumlah penduduk lebih besar daripada pertambahan tanah maupun sumber daya alam makanan, maka suatu saat pertumbuhan ekonomi akan stuck dan manusia akan punah, kata Malthus. Tapi ini sering keluar juga di soal. Teori Malthus kemudian dipatahkan oleh satu faktor. Faktor apa itu? Teknologi. Nah, kenapa teknologi nggak masuk di teknologi nggak masuk di klasik gitu loh.
Karena suatu saat teori Malthus dipatahkan, penambahan penduduk yang besar ini bisa diakalin gitu dengan rumah susun ke atas, kemudian produksi makanan itu bisa diakalin dengan teknologi ya, banyak ya teori cangkok atau bibit unggulan dan seterusnya. Nah itu terpatahkan akhirnya. Kenapa teknologi nggak masuk di sini? So jawaban dari nomor 13 adalah 1, 2, dan 3A. Kemudian nomor 14, seorang konsumen dengan pendapatan tertentu hanya mengkonsumsi barang X dan Y. Situasi yang menyebabkan garis anggaran bergeser ke kanan adalah 1 dan 3. Ya, jawabannya adalah yang B. Penjelasannya seperti apa? Saya gambarkan kalau untuk nomor 14 ini. Nomor 15, manakah pernyataan yang salah mengenai ciri pasar persaingan sempurna? Yang salah men gitu. Jadi kita cari aja, penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga. No, penjual nggak punya kekuatan. Ya, ini jawabannya 1. Poin 2, alasannya kenapa 1 salah itu ada di poin 2. Mereka nggak punya kekuatan. Karena apa? Penjual maupun pembeli sama-sama memiliki pengetahuan sempurna tentang pasar. Mereka sama-sama tahu tentang jumlah demand dan supply-nya. Jadi mereka tahu keseimbangan pasar itu ada di harga berapa. Gak ada yang bisa memanipulasi harga di situ. Poin 1 benar, 1 itu jawabannya, 2 bukan. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Nggak percaya, cek poin 3. Barang yang diproduksi terdiferensiasi. Oke, barang diferensiasi ada di pasar monopoli. Ya gampang, berarti jawaban nomor 15 adalah yang B. Kita cek poin 4. Dalam jangka panjang produsen hanya memperoleh laba normal. Oke ya, laba normal. Sorry berisik, nggak gua silent. Laba normal itu merupakan ciri pasar persaingan sempurna. Sedangkan nomor 15 itu yang ditanyakan adalah yang bukan ciri pasar persaingan sempurna. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 yang B. Oke, sekian video kali ini. Untuk video yang berikutnya kita akan bahas soal SIMA UI tahun 2017. Kalau bisa, teman-teman bisa ambil kesimpulan nih, SIMA UI tiap tahun. Oke, kesamaannya di mana? Yang paling sering muncul itu apa? Dan model soalnya seperti apa? Jadi teman-teman tetap stay tune terus di channelnya Ekonomi. Kita akan bahas SIMA UI tahun 2017. Kalau bisa saya bantu di ekonomi teman-teman semuanya benar. Paling nggak benar 13 lah, salah 2 di SIMA gitu untuk ekonominya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.